Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ngarit ya buat teman-teman peternak di mana saja berada. Jumpa lagi di Elvala Panarum Farm channel ini ya. Baik, kali ini kita akan bareng-bareng membahas apa yang barangkali jadi tantangannya peternak gitu ya. Nah, buat teman-teman yang sedang berpikir untuk apakah saya mau peternak domba atau tidak, ini harus menjadi perhitungan awal gitu ya, karena ini adalah risiko atau hal yang bisa jadi kayak semacam harga yang harus dibayar gitu ya. Kalau tidak bisa menerima ini maka menjadi peternak domba itu menjadi tidak menyenangkan gitu ya. Apa-apa saja sih tantangan yang jadi peternak domba gitu ya. Yang pertama, kerja keras fisik ya. Menjadi peternak domba itu melibatkan pekerjaan fisik yang berat. Anda perlu merawat, memberi makan domba, ngarit, membersihkan kandang, memberi minum, dan melakukan tugas-tugas lain yang membutuhkan tenaga fisik. Mencukur bulu domba, mengobati, membantu mereka pertolongan pertama ketika terjadi sesuatu, dan semacam itulah gitu ya. Semuanya membutuhkan kinerja fisik yang cukup lumayan menguras tenaga. Nah, bagi Anda yang tidak suka kerja fisik, ini tentu menjadi sesuatu yang tantangan yang cukup lumayan gitu, yang belum terbiasa kerja keras fisik. Buat teman-teman yang biasa kerja di kantoran misalnya, pegang komputer atau digital marketing gitu, yang biasanya menggunakan jari dan ya sedikit tenaga fisik gitu ya, sedikit pergerakan fisik, maka ini satu tantangan yang harus diperhitungkan ya. Yang kedua, ini masalah tuntutan waktu. Peternak domba itu harus siap siaga sepanjang waktu untuk merawat dan melindungi domba mereka gitu ya. Ini sepanjang waktu ya. Ini termasuk memberi makan, memeriksa kesehatan, mengatasi masalah yang mungkin akan timbul kayak gitu ya. Terus kemudian menyediakan makan, ini kan kayak ngarit itu harus setiap hari gitu ya. Hampir setiap hari harus ngarit gitu ya. Tapi sebenarnya bisa disiasati ya, bisa disiasati dengan silase, dengan banyak hal lain, tetapi ini juga membutuhkan perjuangan dan permodalan yang tidak sedikit. Bagi pemula mungkin ini akan terasa berat, dan ini masalah waktu gitu ya. Agak ini apa namanya ya, juga seperti ada ikatan gitu, karena kita sudah memiliki ternak dan biasanya ternak itu sepertinya mereka itu apa ya, kalau sudah mengenal kita, sudah ada chemistry, itu mereka harus kangen dengan kita. Kalau ditinggal terlalu lama itu mereka bisa rubah mentalnya, misalnya makannya menjadi kurang lahap, ada yang sakit, ada yang apa. Jadi harus ada pertemuan yang intensif antara peternak dengan ternaknya gitu ya, sehingga tuntutan waktu ini bisa menjadi tantangan gitu. Karena kalau misalnya kita harus bepergian kemana-mana, kita harus nggak bisa lama, kita harus segera pulang untuk mengurus kembali ternak-ternak kita, atau tunjuk muka lah paling tidak kayak gitu. Ada ya tuntutan waktu ini apa ya, kita harus siap gitu ya. Bagi Anda yang waktunya terbatas, harus ini harus itu, dan sudah punya jadwal yang rigid ya, tidak bisa dirubah, ini akan menjadi masalah ini kalau peternak domba. Jadi tuntutan waktunya ini benar-benar juga harus diperhitungkan gitu ya. Kemudian yang ketiga gitu ya, tantangan menjadi peternak itu cuaca ya, cuaca yang tidak dapat diprediksi gitu ya. Meskipun sekarang kita punya Google gitu ya, di perkiraan cuaca BMKG juga sudah lumayan akurat gitu ya, tetapi tetap saja cuaca ini ya sukar kita prediksi, apalagi kalau terjadi musim hujan gitu ya.
musim hujan, panas yang ekstrim atau dingin yang ekstrim, ini berpengaruh pada kesehatan domba. Kesehatan domba menjadi harus kita itu harus benar-benar jeli mengamati domba gitu ya. Jangan sampai perubahan iklim yang ekstrim ini membuat domba-domba kita menjadi terganggu kesehatannya, terganggu kenyamanannya gitu ya. Bagi teman-teman yang harus ngerti setiap hari, kalau hujan terus-menerus ini akan terasa lumayan berat gitu ya, cukup menantang gitu. Untuk teman-teman yang di gembala juga, domba atau kambingnya itu tetap ketika hujan ini kesehatannya menjadi harus di ekstra kayak gitu ya, perawatan kesehatannya gitu ya. Jadi cuaca itu selain hujan ini panas yang ekstrim, itu kita harus bagaimana mengantisipasi agar domba jangan sampai sakit kan. Kemudian ketika dingin, kemudian macam-macam kayak gitu, kita harus cukup jeli melihat dan mencoba merasakan apa yang dirasakan oleh domba, sehingga perlakuan kita terhadap hewan-hewan ternak kita ini menjadi tepat gitu ya. Kemudian itu yang ketiga ya, cuaca ya. Kemudian yang keempat, tantangannya adalah risiko penyakit dan predator gitu ya. Domba itu rentan terhadap penyakit dan juga serangan predator ya. Peternak domba itu harus selalu waspada dan mengambil tindakan pencegahan untuk melindungi kesehatan dan keamanan domba mereka kayak gitu ya. Jadi apa sih penyakit? Pokoknya dari yang penyakit mata, penyakit hidung, mulut, kulit, penyakit kembung, sampai belatung, mati mendadak kayak stroke begitu, banyak sekali. Ini perlu dipelajari betul gitu ya, karena nyatanya peternak yang sudah senior pun kadang masih harus melihat penyakit-penyakit baru gitu ya. Setiap peternak itu mengalami pengalaman-pengalaman yang berbeda, makanya kita harus banyak sharing melalui medsos seperti ini kayak gitu ya. Karena barangkali penyakit yang diderita oleh ternak Anda itu barangkali belum pernah dialami oleh yang lain gitu ya, dan menanganinya itu bagaimana kan masing-masing gitu ya. Kayak penyakit mata aja, kalau di Jawa itu disebut belekan gitu ya, macam-macam pengalamannya kan. Ada yang pakai air kencing ada yang pakai antibiotik, ada yang pakai tetes, ada yang udah obat-obatan untuk mengobati penyakit ini penting sekali untuk kita ketahui bersama. Dan penyakitnya itu banyak. Kemudian yang lainnya itu kayak predator. Di tempat-tempat tertentu itu ada loh banyak kasus kambing-kambing, domba dimakan ular piton gitu ya. Ada lagi yang perutnya berurai gitu ya, entah predator apa itu. Ada anjing liar, anjing besar, banyak predator ya. Ini ya, kambing itu adalah hewan herbivora yang lemah gitu ya. Mereka adalah sasaran predator kayak gitu ya. Secara alami itu seperti itu. Makanya kita juga harus jeli untuk mengamankan mereka dari predator yang ada di sekitar kandang kambing kita kayak gitu ya. Jadi ini adalah tantangan gitu ya. Termasuk mungkin ini penyakit apa predator ya, kayak nyamuk itu juga cukup mengganggu loh. Bisa mengganggu kesehatan ternak kita, nyamuk, lalat gitu ya. Dan harus terus dicari bagaimana cara menangani penyakit-penyakit atau predator-predator yang mengganggu kenyamanan domba-domba kita. Kemudian yang kelima ini ya, barangkali tantangan atau hal yang harus sangat diperhitungkan oleh peternak atau calon peternak itu adalah masalah pasar yang tidak stabil gitu ya.
harga domba dan permintaan pasar itu dapat naik turun, fluktuatif gitu ya. Dan ini dapat mempengaruhi pendapatan peternak. Dan juga ada ketidakpastiannya kan kayak gitu ya. Nggak beda dengan trading, nggak beda dengan nilai mata uang gitu kayak, karena rumus pasar kan semakin langka produk gitu ya, semakin mahal. Artinya mungkin ketika itu harga domba kita naik harga. Tapi ketika supply-nya banyak kayak gitu ya, punya barangnya banyak bahkan berlebih, maka harga akan menjadi turun gitu ya. Nah ini juga perlu diperhitungkan, karena apa namanya, namanya sebuah produk itu enggak paten gitu ya. Jadi ini ada siklus-siklus tertentu di mana harga ternak itu menjadi tinggi, harga ternak itu menjadi rendah, dan kalau tidak ingin rugi kita harus mau mempelajarinya dengan baik. Belum lagi kemudian ada resiko kayak pedagang atau penjual yang menipu kayak gitu ya. Ini harus perlu juga diwaspadai. Kira-kira mungkin itu teman-teman ya. Barangkali ada yang mau menambahkan, silahkan. Kami senang sekali dan mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini ada manfaatnya. Dan sekian dari Elva Lapanandung Farm. Silahkan yang belum subscribe tolong di subscribe ya. Jangan lupa juga pencet like-nya teman-teman untuk membantu perkembangan channel ini agar semakin bagus dan bisa menebarkan manfaat semakin meluas. Klik subscribe, aktifkan tanda loncengnya, like, komen, ditunggu sekali komentarnya untuk nambahi. Dan untuk nambahi ini ya, barangkali ada yang kurang dari apa yang disampaikan dalam video ini. Kemudian jangan lupa share juga. Terima kasih dan salam ngarit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.